Gali potensi, raih prestasi. Satu hati, satu frekuensi. Hai Sobat Spegesta, welcome back to Spegesta Podcast bersama dengan aku Nathan. Wah, sudah cukup lama ya kita tidak bertemu karena alhamdulillah aku sudah kelas 12 dan sebentar lagi akan memulai kehidupan yang sesungguhnya, jadinya aku jarang-jarang banget nih tampil di podcast. Nah, hari ini Sobat Spegesta, kita kedatangan tamu istimewa yang tentunya warga Pemalang sudah mengenal beliau. Nah, beliau adalah Bapak PLT Bupati Kabupaten Pemalang yang hari ini secara khusus datang di SMA PGRI 1 Taman dalam rangka melakukan kunjungan ke beberapa sekolah-sekolah, dan SMA PGRI 1 Taman alhamdulillah menjadi sekolah pertama yang dikunjungi oleh beliau. Yuk kita ngobrol-ngobrol bersama dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mansur. Ya, apa kabarnya Bapak? Ya, terima kasih loh sebelumnya Pak sudah datang di SMA PGRI 1 Taman dan di Spegesta Podcast ini. Spegesta Podcast ya. Iya, nah Pak, tadi saya sudah menjelaskan tentang kehadiran Bapak di sini itu sedang melakukan kunjungan, Pak. Kenapa Bapak memilih SMA PGRI 1 Taman sebagai sekolah pertama yang Anda kunjungi di hari ini di kunjungan kerja Bapak? Oke, alhamdulillah kami bersama rombongan kita menuju ke SMA PGRI 1 Taman. Kenapa menjadi yang pertama? Tentunya kita tahu sekarang dulu zaman saya itu sekolah swasta menjadi sekolah yang termarginalkan, sekolah yang dipinggirkan. Ya. Pokoknya kita negeri dulu, swasta itu nangkanya dulu. Sudah nggak masuk di negeri ya baru masuk swasta. Tapi sekarang kita harus sudah berkompetisi, mau negeri atau swasta. Kalau swasta itu bagus ya kenapa kita harus malu sekolah swasta? Kalau swasta itu bagus, ayo kita berkompetisi untuk bagaimana sekolah kita menjadi sekolah yang maju dan sekolah yang bisa bersaing secara positif dengan sekolah yang lain. Kenapa ke SMA PGRI 1? Ya. Karena ini sudah terakreditasi kelas A ya. Alhamdulillah. Akreditasi kelas A, akreditasi A, dan tentunya dengan akreditasi A berarti apa? Artinya sekolah itu sudah dinilai menjadi sekolah yang bagus, sekolah yang baik dari segi kepala sekolahnya, dari segi guru-gurunya, dari segi semua karyawannya, dan tentunya dari segi anak-anak didiknya. Ya, alhamdulillah. Oke, kalau sudah mempunyai predikat A ini harus dipertahankan. Dengan cara apa? Dengan cara tentunya sekolah guru-gurunya harus menjadi yang terbaik, siswa-siswinya juga harus menjadi yang terbaik. Contoh untuk sekolah-sekolah yang lain. Belajar yang rajin, dan tentunya tantangannya adalah bagaimana kepala sekolah bisa anak-anaknya ini kuliah di tempat yang bagus. Berapa persen termasuk kuliah semuanya. Alhamdulillah. Jadi salah satu tantangan dari kepala sekolah ini di SMA PGRI 1 Taman. Pak, kita kan sebagai anak SMA nih yang punya cita-cita banyak, punya banyak sekali impian. Salah satunya itu tentang politik nih Pak. Bolehkah nggak sih Pak, nanti saya dan teman-teman Spegesta di sana itu masuk ke terjun dunia politik, tapi kita nggak tahu tuh gimana langkah awal kita memulai sebuah arti politik itu gimana nih Pak, kalau menurut Bapak sebagai seorang orang nomor 1 di Kabupaten Pemalang ya. Boleh juga, karena banyak teman-teman saya gitu ya, begitu lulus kuliah mereka terjun di dunia politik, bahkan masih kuliah pun ada yang langsung terjun di dunia politik karena yang penting minimal pendidikannya SMP SMA ya kayaknya ya. SMA bisa menjadi anggota dewan misalnya, atau menjadi bupati atau wakil bupati dari politik, boleh saja minimal SMA pendidikannya. Tapi saran saya fokuslah dulu pada pendidikan. Kita kejar dulu pendidikan, setelah SMA, kuliah gitu, monggo silakan setelah itu masuklah ke dalam dunia politik. Tapi memang dunia politik ini yang harus kita persiapkan tentunya
terkait dengan politik kan harus belajar ilmu politik kira-kira begitu. Atau misalkan kalau kita mau menjadi bupati atau anggota dewan dan sebagainya, ya harus menjadi pengusaha dulu nih. Nah gitu. Tapi kalau di PNS, ASN, ya kita nggak boleh di terjun praktis ya, di politik praktisnya langsung. Jadi mereka punya hak untuk memilih. Sama dengan anak-anak yang masih sekolah ini yang umurnya sudah 17 tahun, berarti punya hak untuk memilih. Nah, gunakanlah hak itu untuk memilih dengan sebaik-baiknya. Jadi boleh saja kita terjun politik, tetapi kita tahu perpolitikan harus belajar politik dan sebagainya. Tapi yang saran saya, kuliah dulu. Dulu kita kerja ilmu, karena dengan ilmu kita akan merubah nasib kita, merubah kalau dari segi ekonomi akan merubah ekonomi. Pesan saya seperti itu. Kuliah. Ya, berarti sebagai anak SMA nih Pak, berarti pemilu itu kan adalah awal dari sebuah dimulainya politik seorang anak ya. Kita apalagi kita udah SMA ini baru saja Pak, kemarin kita melakukan perekaman KTP dan juga beberapa anak mungkin sudah terdaftar di DPT nih Pak. Berarti kita sebagai seorang pemilih pemula itu harus ngapain Pak supaya memilih pemimpin yang baik sekaligus menjadi bagian agar Pemalang dan Indonesia itu punya pemimpin-pemimpin yang bagus. Itu ketika pemilihan itu mereka harus ngapain kita sebagai pemilih pemula menurut Bapak? Ini nanti di bulan Februari. Bulan Februari 2024 dan ada pilihan presiden dan legislatif. Presiden dan legislatif nanti di bulan November sementara atau mungkin nanti maju ke September, saya kurang tahu. November itu nanti ada yang kepala daerah. Nanti mungkin yang umurnya di 17 tahun sudah di bulan Februari berarti punya hak untuk memilih. Bagi anak-anak SMA dan atau pemilih pemula itu diharapkan yang pertama pilihlah berdasarkan hati nurani. Dan saya yakin untuk anak-anak milenial itu kalau atau generasi Z gitu ya, atau kalau milenial itu punya punya tadi saya bilang tadi punya pemikiran dan idealisme. Ego. Punya idealisme, masih punya idealisme lah. Tapi jangan terpengaruh dengan godaan atau rayuan. Artinya dengan sesuai aturan. Pelajari misalnya kita ada orang, yang mau dipilih orangnya A, B, C, D. Seperti apa sih rekornya? Dilihat track recordnya A seperti apa, dari mana, pendidikannya seperti apa, dan kerjanya di mana, ada track recordnya. B juga gitu. Pilihlah yang track recordnya baik. Kalau yang recordnya baik, sesuai dengan hati nurani, jangan terpengaruh dengan politik pragmatisme. Politik pragmatisme yang sekarang marak itu, politik pragmatisme itu dengan money politik, itu politik pragmatisme. Kalau anak-anak generasi Z atau milenial ini punya idealisme sendiri, dan biasanya mereka akan mencari nih seperti apa sih orang ini dan sebagainya. Gunakan hak pilih itu dengan sebaik-baiknya dan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang akan merusak merusak demokrasi dengan cara-cara yang kurang baik begitu. Sehingga akan menghasilkan para pemimpin yang kurang berkualitas gitu. Nah, jadi sebagai nih buat di luar sana dari Pak Bupati langsung, kita sebagai Gen Z dan pemilih pemula jangan sampai terayu yang namanya money politik ya Pak ya, dan juga carilah pemimpin yang dari hati nurani kita, bukan dari kata orang lain, apalagi kata uang. Nah, ini Pak, generasi penerus bangsa itu kan bukan sekedar nanti dihadapkan dengan tahun politik, tapi juga di sini itu makin marak yang namanya narkoba nih Pak. Narkoba itu bisa sekarang istilahnya sudah SU semua umur. Nah, semua umur sudah bisa terkena narkoba nih Pak.
saya dengar-dengar di pemerintah Kabupaten Pemalang itu telah menciptakan sebuah program namanya Kampung Tangguh Narkoba. Nah, dari Pemkab Pemalang sendiri nih Pak, adakah program khusus nih untuk anak SMA SMK yang masih sekolah nih khususnya agar anak-anak ini terhindar dari yang namanya narkoba dan juga say no to narkoba gitu Pak? Ada. Ya. Betul. Kemarin kita bekerjasama dengan kepolisian, dengan TNI Polri. Kita ada kampung-kampung anti narkoba. Ya. Nah, itu harapannya sebelum masuk ke desa-desa atau ke kampung-kampung sudah terpagar itu. Dan tidak ada narkoba masuk ke desa-desa. Yeah. Ya, tidak bisa mempengaruhi manusia-manusia atau orang-orang yang ada di desa tersebut. Harapannya begitu kan. Untuk di kalangan sekolah harapannya ya tidak ada narkoba masuk ke sekolah. Yeah. Harapannya di anak-anak sekolahnya kan ada di desa-desa atau ada di kampung-kampung lah kan. Nah di situ sudah terproteksi, sudah terproteksi agar mereka tidak terpengaruh dengan narkoba. Karena kita tahu narkoba ini sangat merusak mental dari para anak-anak kita, apalagi anak-anak sekolah, anak-anak Z yang nanti akan meneruskan perjuangan dari para orang tua kita. Sehingga dari sinilah harus kita jaga sehingga ke depan menjadi generasi-generasi yang akhlakul karimah, generasi yang baik, yang punya mental luar biasa, secara emosional maupun mental secara spiritual. Harus kuat untuk karena nanti bangsa yang ke depan Pak Jokowi kan 2045 menjadi generasi Indonesia Mas ya, Indonesia ya. Sumber daya manusia harus sumber daya manusia mas-mas ya. Bukan mas orang yang punya potensi yang tadi akhlakul karimah, yang punya mental spiritual yang ya, berarti ini Sobat Spegesa dari Bapak Bupati sendiri berpesan pada kita bahwa kita harus menjadi siswa yang akhlakul karimah, dekat dengan agama dan juga mengutamakan pendidikan. Kalau Sobat Spegesa di luar sana yang mau jadi politisi, mau jadi dokter, guru atau bahkan seorang petani pun harus tetap belajar ya Pak Mansur ya, supaya mereka tanpa habis usia. Iya, tiada kata berhenti untuk belajar ya. Oke nih Pak, nah kan kita sebagai siswa-siswi yang kreatif ya, siswa-siswi yang mencoba untuk mengikuti perkembangan zaman nih Pak. Salah satunya di SMA PGRI 1 Taman ini ada program baru namanya Spegesa Podcast yang alhamdulillah sudah 1 tahun. Kemarin bahkan Ibu Mansur juga sudah datang ke sini, sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan kita. Di mana nih Pak tanggapan Bapak tentang adanya Spegesa Podcast ini, salah satu SMA yang mempunyai podcast dan pertama di Kabupaten Pemalang Pak. Silakan. Saya kira sangat bagus. Karena ke depan itu kan dunia informasi teknologi informasi. Memang dunia ini sudah begitu ke depan. Kalau kita tidak melek dengan teknologi informasi, nanti kita akan ketinggalan zaman. Ya, salah satu teknologi informasi adalah dengan podcast seperti itu. Orang saja jadi korupsi itu dengan podcast seperti ini. Berapa itu anunya? Di atas 10 juta sih Pak kayaknya. Sudah kemana 10 juta? Lebih kayaknya. Lebih dari 10 juta. Iya. Itu pendapatannya berapa itu? Cukup luar biasa ya. Bukan hanya, saya bilang tidak hanya, tapi podcast ini sesuatu yang potensial, sesuatu besar. Dan ini bagian daripada teknologi informasi. Dan untuk menyampaikan informasi salah satunya dengan podcast. Bisa niru di kabupaten, bisa niru seperti ini. Dengan seperti podcast seperti ini jadi share ke masyarakat informasi terkait dengan pembangunan atau informasi yang lain di kabupaten Malang bisa ditiru di sebenarnya. Jadi kita ini Pak, satu lagi terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk seluruh siswa-siswi di Indonesia, di Kabupaten Pemalang khususnya sebagai generasi penerus bangsa untuk Pemalang dan Indonesia? Silakan Pak. Harapannya sekolah karena salah satu
negara maju atau pemerintah maju atau pemalang maju itu dari pendidikan. Iya. Anak sekolah, anak pendidikan, anaknya terpintar itu memajukan negara. Dan sekaligus secara pribadinya mereka juga akan naik sekolah dengan ya. Dan tapi jangan lupa tadi yang saya pesan saya, jangan hanya belajar, jangan hanya belajar formal saja, tapi harus dengan kegiatan seperti ini. Punya apa ekstrakurikuler, misalkan apa nyanyi atau podcast seperti ini atau pencaksilat olahraga dan sebagainya, harus ada kombinasi itu kan. Karena saat kita belajar kita banyak menggunakan otak kiri kita, otak kiri kita. Sedangkan di luar sana itu banyak menggunakan otak kanan kita. Kalau kita tidak diimbangi antara otak kiri dan otak kanan, otak kiri dengan belajar, otak kanan dengan apa tadi berkegiatan olahraga atau nyanyi, seni dan sebagainya, podcast juga gitu, atau kegiatan keagamaan. Nah, itu sehingga otak kita akan berimbang. Nanti karena apa? Di luar sana, di dunia di luar sana itu kita lebih banyak menggunakan otak kanan. Sehingga saat kita terjun di dunia nyata kita sudah siap dengan segala. Pesan saya, akhlakul karimah sebagai insan pendidik, insan yang sekolah pendidik itu kepala sekolah dan sebagainya, dan anak-anak semuanya akhlakul karimah itu sangat penting. Emosional, spiritual, emosional, itu orang yang akan sukses. Karena ini saya pesankan lagi berdasarkan penelitian. Berdasarkan 80% orang sukses di luar sana itu yang mempengaruhi adalah emosional dan spiritual. 20% dari intelijensia. Kalau kita fokus pada intelijensia, yang 80% tidak dilakukan, suksesnya kurang. Jadi ayo anak-anak semuanya seluruh Kabupaten Malang belajar yang rajin sebagai peningkatan intelijensia, hormati orang tua, hormati guru, hormati yang lebih tua, sayangi sesama teman, bergotong royong dengan sesama teman, bantu sesama teman. Itu adalah emosional. Dan jangan lupa berdoa pada Allah. Bagian muslim itu adalah bagian dari spiritual, karena yang menentukan semuanya adalah Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Itu dari spiritual. Kombinasi tiga itu kalau sudah kuat, insya Allah warga masyarakat Kabupaten Malang, siswa-siswi masyarakat Kabupaten Malang, insya Allah sudah bukan menjadi siswa-siswi yang akhlakul karimah yang sukses. Amin. Terima kasih Bapak atas ngobrol-ngobrol bincang-bincang kami bersama dan sebagai podcast. Dan berarti kesimpulannya adalah kalau kita mau sukses kita harus terus-terusan sekolah, jauhi narkoba, jadilah anak yang akhlakul karimah, ikuti kegiatan-kegiatan positif kayak tadi podcast, terus ada ekstrakurikuler dan juga nyanyi. Oh iya, by the way Bapak katanya jago nyanyi ya Pak. Mungkin ada satu lirik atau apa yang bisa Bapak nyanyikan di sini, itu buat hiburan bahwa kedekat biar sebagai kita tahu Pak Bupati memiliki suara yang bagus, suara emas. Iya. Oke, saya kira apa kita hobi apa aja boleh, kemudian apa aja boleh, olahraga boleh, nyanyi boleh, terus itu untuk refreshing, refreshing apa saja. Kalau nyanyi nanti di momen-momen. Iya, terima kasih Bapak Mansur dan semuanya sudah datang di SMA PGRI 1 Taman ya. Terima kasih juga telah waktu dan kesempatannya. Ada satu lirik ya Pak. Oh ya, silakan Pak ya. Kita bisa jauh dari SMA PGRI 1 Taman. Oke, terima
kasih sekali lagi Pak, terima kasih sudah datang di SMA PG 1 Taman sebagai sekolah pertama yang Bapak kunjungi. Nah, buat sobat PGSA, sekian dulu perjumpaan kita di sini. Kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol, konten-konten bersama dengan tamu-tamu yang lebih seru, lebih menarik. Saya jangan lupa share, komen, dan juga subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa lagi di PGSA podcast berikutnya. See you next time and salam pelajar Pancasila. Dadah sobat PGSA, terima kasih.